Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan lanjutkan untuk pendahuluan praktikum offline teknologi sediaan Solida ya, offline dan online-nya insyaallah nanti bisa dipergunakan. Oke, pada video sebelum-sebelumnya itu tentang cara atau aplikasi penggunaan dari alat-alat untuk evaluasi dari granul sampai ke tablet. Ibu harap itu nanti betul-betul disaksikan agar tidak kagok pada saat praktikum. Ingat ya, kita ini sistemnya memang sistem masa pandemi, beginilah dia, dan memang harus ada ekstra keras dari pribadi kita sendiri untuk mau tahu, untuk betul-betul meluangkan waktunya melihat video yang telah Ibu share di link YouTube. Video itu bukan hanya untuk mengisi konten saja di link YouTube ya sebenarnya, tetapi lebih ke metode ajar untuk zaman pandemi ini. Jadi jangan dikira agar Ibu punya konten saja gitu ya di YouTube Sahabat Farmasetika, tetapi itu lebih ditujukan pada bagaimana cara kami para dosen memberikan ilmunya di masa pandemi ini agar betul-betul tersampaikan, dapat disampaikan materi yang diinginkan agar mahasiswa itu bisa mencapainya, mengetahuinya dengan melalui video praktikumnya tadi ya. Nah, sekali lagi intinya adalah Ibu harapkan mahasiswa betul-betul mau melihat dulu, ini masih ada waktu sebelum besok kita sudah mulai praktikum offline-nya bagi kelompok grup yang pertemuan ketiga keempat gitu ya, atau bukan di hari Senin, apalagi kelas B misalnya seperti itu yang akan ada di 3 atau 4 hari yang lain selanjutnya, itu bisa memanfaatkan betul waktunya sambil istirahat mungkin dari praktikum-praktikum lainnya, sambil lihat-lihat gitu ya, sambil bisa dibayangkan nanti apa yang akan dikerjakan pada saat praktikum. Oke, sekian dulu mukadimah tentang pemanfaatan teknologi di zaman pandemi ini. Sekali lagi targetnya adalah agar waktu atau kondisi yang tidak bisa kami berikan secara live, secara langsung, mudah-mudahan melalui video pembelajaran tadi dapat membantu mahasiswa mudah memahaminya sebagai panduan pada saat praktikum nanti gitu, sebagai perpanjangan tangan dosen. Oke, nah setelah dari 2 materi di teori, Ibu akan lanjutkan, ini adalah materi pendahuluan untuk masih di praktikum ya. Setelah cara kerja, sekarang kita akan bagaimana cara pengolahan datanya lagi. Oke, yang evaluasi pertama itu adalah keseragaman bentuk dan ukuran. Oke, mungkin ini Ibu langsung saja ke materi yang Ibu ajar ya. Mungkin di skip atau maaf Ibu kelupaan untuk menambahkan di materi granulasi, tapi mudah-mudahan dari Pak Wildan itu sudah disampaikan bagaimana cara pengolahan hasil ya untuk praktikumnya nanti. Oke, nah ini adalah contoh soal untuk keseragaman bentuk dan ukuran. Yang akan digunakan itu adalah 10 tablet. Dari masing-masing tablet ini akan diukur diameter dan tebalnya. Kita pakai jangka sorong ya. Jangka sorongnya masih yang manual, jadi betul-betul diperhatikan bagaimana cara pembacaan dari jangka sorong yang manual itu, karena dia akan ada 2 garis yang akan ditarik kesimpulan untuk angkanya tadi. Oke, seperti pada tabel ini didapatkan ini diameternya masing-masing, dan data di atas hitunglah diameter dan tebal rata-rata dari 10 tablet yang diuji, kemudian berikan kesimpulan hasilnya. Oke, rata-rata dari 10 tabletnya tadi diameternya adalah 1,22 dan tebalnya adalah 0,54. Syarat menurut FI3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 4/3 kali tebal tablet. Nah, jadi seperti ini yang Ibu harapkan mahasiswa kerjakan nanti pada saat praktikumnya ya, betul-betul dilakukan seperti ini ya, dibuatkan suatu persamaan matematikanya seperti ini. Jadi tidak hanya data diameter dan tebal saja yang
dicatat gitu ya, tapi juga diketahui bagaimana persamaan reaksinya. Targetnya apa? Untuk ke persyaratan dari Fi-nya tadi ya. Ini adalah persyaratan dari Fi-nya untuk melihat ke sesuai atau tidak ya. Oke. Nah, ini tadi patokannya adalah si diameter. Diameter tidak lebih dari 3 kali tebal 0,5. Kita masukkan di sini datanya. Diameternya itu adalah di 1,22 dikali 1,22 itu harus lebih kecil daripada 3 kali tebal. 3 kali tebalnya adalah 3 kali 0,54, dapatnya adalah 1,62 dan ini adalah sesuai. Nah, untuk yang bagian sebelah kiri tidak kurang dari 4/3 kali tebal tablet. 4/3 dikali tebal itu hasilnya 0,72. 0,72 itu juga adalah lebih kecil daripada si diameternya yang 1,22. Nah, berarti untuk data tersebut memenuhi persyaratan ujinya ya. Oke. Lanjut kita ke evaluasi kekerasan ya. Ini adalah tabel kekerasan. Kalau yang tadi hanya mengukur diameter sama tebal, kalau ini kita akan menghancurkan dari si tablet, dimana ini akan diukur berapa kekerasan dari masing-masing tabletnya, kemudian akan diambil rata-rata kekerasan tersebut. Oke, dari tabel tersebut kekerasan rata-ratanya adalah 18,5. Kemudian dibagi maksudnya ini total berat kekerasan 10 tabletnya itu adalah 18,5, rata-ratanya adalah 1,85. Penafsiran hasilnya untuk bobot kurang dari 300 itu 4 sampai 7, lebih dari 400 sampai 700 7 sampai 12. Jadi nilai kekerasan tablet uji 1,88 adalah tidak memenuhi syarat untuk bobot 500. Jadi pada soal ini bobot tabletnya itu adalah 15. Berarti 500 itu masuknya ke persyaratan 7 sampai 12. Sedangkan hasilnya adalah 1,22. Sangat kecil sekali dari persyaratannya yang 7 sampai 12. Jadi kesimpulannya dia tidak memenuhi persyaratan. Ya. Oke. Evaluasi ketiga itu adalah variabilitas. Diketahui bobot 20 tablet 1,525 gram. Setelah diuji ketahanan dengan alat variabilatorose selama 4 menit atau 100 kali putaran, didapatkan bobot akhirnya itu adalah 1,502 ya. Nah, sekali lagi diingatkan untuk variabilitas itu belum tentu bobot awal jumlah tablet awal sama dengan jumlah tablet akhir. Ambil hanya yang utuh, hanya tablet utuh ya, hanya tablet utuh ya. Oke, tablet awalnya itu adalah berat awalnya 1,525, kemudian berat akhirnya 1,505. Kita akan lihat bagaimana kesimpulannya ya, dengan rumusnya W0 per WT dikali W0 dikali W0 per WT, W0 dikurang WT per W0 dikali 100%, sehingga dapatnya adalah 1,5%. Penafsiran hasilnya adalah di dalam range 0,8 sampai 1, kurang dari 0,8 atau range-nya 0,8 sampai 1 atau kecil daripada 1. Jadi nilai persen variabilitas tablet ibuprofen tidak memenuhi syarat yang ditentukan dan tablet termasuk rapuh. Nah, ini diperlukan seperti ini karena akan membuat nanti laporan sementara yang mendapatkan hasil. Jadi betul-betul sudah dihitung, sehingga nanti untuk membuat laporan akhir itu tinggal dibuat pembahasannya saja lagi ya. Kenapa dia tidak sesuai gitu ya, apa yang menyebabkan dia rapuh, faktor-faktor apa saja yang membuat dia rapuh gitu ya. Itu berkaitan sama yang pertama itu komposisinya, kemudian metode pembuatannya, kemudian juga metode evaluasinya. Itu bisa menjadi pembahasan untuk laporan akhirnya. Lanjut kita ke evaluasi waktu hancur. Nah, kita akan menggunakan 6 tablet di mana alat atau disintegration texture-nya akan
setting pada suhu 37 derajat Celcius plus minus 2 karena itu akan merupakan analogi dari suhu di lambung ya, gerakan peristaltik di lambung. Dimasukkan langsung 6 tablet karena kemarin masih ada juga yang bertanya di link YouTube apakah satu-satu atau 6-6-nya, langsung ke 6-6-nya. Nanti ditandai 1 2 3 4 5 6 untuk yang mencatat, tukang catat pada menit keberapa tablet 1 hancur, pada menit keberapa tablet 2 dan seterusnya hancur ya. Jadi yang tukang lihat tablet hancur itu betul-betul harus fokus konsentrasi melihat si tabletnya tadi. Jangan galau berubah-berubah nanti tablet mana, yang 1, yang 2 dan seterusnya ya. Oke, di sini didapatkan datanya adalah seperti pada tabel. Nah, waktu rata-ratanya itu adalah 0,79. 0,79 didapatkan dari waktu hancur dari 6 ini ditambah kemudian dibagi lagi 6, itu dapatnya adalah 0,79. Dan di sini adalah tablet yang digunakan tidak bersalut ya. Nah, menurut FI persyaratannya adalah tidak kurang untuk tablet yang tidak bersalut kurang dari 15 menit dan yang bersalut itu tidak lebih dari 60 menit ya. Kurang dari 60 menit. Dan ini berarti hasilnya adalah dia memenuhi persyaratan ya. Oke, sekali lagi bukan sekali lagi ya. Nanti akan Ibu share FI terbaru, FI ke-6, mudah-mudahan betul-betul akan dilihat nanti evaluasi apa saja yang peraturan-peraturannya digunakan ya. Nanti pada slide ini juga ada beberapa evaluasi yang sudah menggunakan evaluasi FI dari FI 6 ya. Oke, nah seperti evaluasi berikut ini adalah untuk uji kandungan dan uji jadi intinya judul besarnya itu adalah uji keseragaman sediaan, di mana uji keseragaman sediaan itu terdiri dari uji kandungan dan uji keseragaman bobot. Apa bedanya itu sudah Ibu jelaskan di teori, itu adalah berdasarkan perbandingan dari dosisnya. Kalau yang di materi pertama itu Ibu masih pakai FI ke-4 ya, FI terakhir sebagai pedomannya. Nah, sekarang mulai dari FI 5 sampai ke FI ke-6 ini kadar zatnya dan konsentrasi dari si zatnya itu sudah turun setengahnya menjadi 25 mg ya. Oke, jadi jika dia kecil dari 25 mg atau perbandingan zat aktif sama komposisi total tabletnya kurang dari 25%, berarti dia akan memerlukan evaluasi keseragaman kandungan ya. Dan keseragaman kandungan artinya jika dia lebih dari 25 mg, evaluasi yang diperlukan itu adalah evaluasi keseragaman bobot ya. Mungkin ada pertanyaan apakah hanya satu evaluasi saja yang dikerjakan atau dapat kedua-dua evaluasinya ya. Tergantung nanti parameter yang akan diambil penarikan kesimpulannya. Kalau mau yang diuji kedua-duanya tentu akan lebih lengkap datanya, baik dia atas nama kandungan dan keseragaman bobotnya ya. Oke, nah ini untuk masuk kita ke keseragaman bobot. Nah, ini yang berdasarkan FI 3. Ada tabel gitu ya, penyimpangan di kolom A dan di kolom B berdasarkan bobot rata-rata dari tablet yang digunakan. Ini juga sudah dijelaskan kemarin. Mungkin kita akan lihat langsung ke contoh soalnya ya. Nah, di sini adalah contoh soalnya, didapatkan rata-rata berat 10 tablet itu adalah 0,5866. Dari data di atas, tentukanlah persen bobot rata-rata tiap tablet dan bandingkan dengan tabel bakunya ya. Dan kemudian hitunglah standar deviasi dari 20 tablet tersebut. Nah, jadi buat tabelnya seperti ini ya. Bobot rata-rata dikurang bobot tablet bobot tablet 1 per bobot tablet rata-rata. Rumusnya ya, dikali 100% untuk persen bobot rata-rata. Begitu seterusnya sampai 20 tablet. Nah, dari sinilah bisa ketahuan memenuhi kolom A atau kolom B ya. Misalnya di sini adalah untuk yang dia Ibu lupa ini tablet yang berapa miligram ya. Oke, berat dari 300 miligram, berarti persyaratannya adalah kolom A itu boleh 1 tablet dan di kolom B tidak boleh
ada satu tablet pun yang berlebih ya. Kita lihat hasilnya, ternyata tidak ada dari 2 tablet besar dari 5% dan tidak ada dari 1 tablet besar dari 10%, ya itu pemaknaannya ya. Kalau kemarin penjelasannya hanya dari tablet kolom-kolomnya saja, sekarang aplikasinya langsung ke persentasenya tadi ya, 5 sama 10%. Dapat dari mana? Dari kolom ini ya, yang di bagian lebih dari 300 mg itu bobot kolom A-nya 5%, kolom B-nya 10%. Nah, kita lihat tidak ada dari 2 tablet besar dari 5%. Di sini ada yang besar dari 5%, 2. Tidak ada dari 1 tablet besar dari 10%. Di sini ada yang hampir atau bahkan sudah dinyatakan dia 10%. Sehingga untuk evaluasi ini dia dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena ada 2 tablet yang lebih dari 5%, bahkan ada satu yang sudah sampai 10%. Oke. Lanjut kita ke perhitungan bobot rata-rata. Nah, ini contoh perhitungannya, di sebelahnya itu sudah ada tabel contoh hasilnya tadi ya. Berat rata-rata, bobot rata dikurang bobot rata-rata 20 tablet dikurang bobot tablet ke 1, 2, 3 sampai 20 per bobot rata-rata dikali 100%. Dari hasil dapatkan ternyata 20 tablet uji belum memenuhi persyaratan keseragaman bobot yang ditetapkan untuk bobot tablet besar dari 300 mg. Oke, lanjut, ini adalah untuk FI terbaru, keseragaman bobotnya apa saja kriterianya ya. Ini bisa dilihat di FI ke-6 itu di halaman 2025 ke bawah, itu akan ada keseragaman sediaan, kandungan dan keseragaman bobot. Bagaimana ke kriteria penerimaannya ya. Nanti kita akan gunakan di FI terbaru ya, yang FI terbaru gimana kriterianya ya. Oke, L1% jika nilai keberterimaan lebih besar dari L1%, lakukan pengujian pada 20 unit tambahan ya. Nah, ini lebih detailnya nanti tolong diprintkan saja. FI 6 itu tentang tabel keseragaman sediaan ya. Oke. Lanjut kita untuk tabel keseragaman sediaan berdasarkan FI ke-6 ya. Ini spesifiknya untuk keseragaman kandungan ya. Oke. Ini ada 2 tabel panjang dia, Ibu potong saja. Artinya tabel ini digunakan untuk melihat hasil sesuai enggak ya. Jadi ini adalah namanya tabel keberterimaan ya, perhitungan nilai keberterimaan. Di FI 5 itu tabel penerimaan, nilai penerimaan. Sekarang dirubah lagi bahasanya jadi nilai keberterimaan. Artinya diterima enggak sih evaluasi ini gitu ya, berdasarkan persyaratannya. Nah, inilah dia kriteria persyaratannya. Seperti itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan keseragaman kandungan. Oke, dari hasil standar deviasi yang telah dihitung, tentukanlah keseragaman kandungannya ya. Nah, ini adalah langkah perhitungan standar. Berarti kita akan hitung dulu standar deviasinya. Tadi kan baru persentase berdasarkan kolom A dan B saja di FI 3 gitu ya. Nah, lanjut, persyaratannya itu adalah kesesuaian berdasarkan persentase dan standar deviasinya. Ini adalah langkah perhitungan untuk standar deviasi. Timbang bobot masing-masing tablet. Sudah tadi ya yang di awal. Hitung rata-ratanya juga sudah ditemukan 0,860. Hitung X kuadrat ya. X kuadrat adalah X dikurang sigma X. X itu adalah bobot tablet 1. Misalnya berat tablet 1 dikurang bobot rata-rata 20 tablet. Jumlahkan X kuadrat. Hitung standar deviasinya. Ini adalah konversi matematisnya dari yang simpangan baku contoh ini ya, yang di bagian simpangan baku contoh ini ya. Ini sudah Ibu sederhanakan untuk bisa cara pengisian tabelnya nanti ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti ini tabelnya. 0,5800 itu adalah bobot tablet 1. X kuadratnya 0,5800 dikurang 0,588. 0,58666 itu adalah bobot rata-rata.
Hasilnya adalah 0,0066 dan kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,00004356. Begitu seterusnya sampai ke 20 tablet sehingga didapatkanlah ada total X kuadratnya. Ya, itu adalah dinyatakan dengan P. Hasilnya adalah 11,6719. Kolom bobot tablet sigma itu adalah rata-rata. Kalau total X kuadrat itu hanya jumlahnya saja. Ya, sekali lagi, bobot tablet rata-rata itu dengan sigma. Kalau total X kuadrat itu jumlah dari keseluruhan hasil X kuadrat, tidak dibagi lagi atau tidak dibuat rata-ratanya. Oke, tinggal dimasukkan ke rumus standar deviasinya. Akar P per N dikurang 1. N itu adalah jumlah tablet yang dikurang 1. Jadi akar 11,6719 per 20 kurang 1 hasilnya adalah 0,7837. Ya. Oke, kemudian dimasukkan ke perhitungan standar baku relatifnya atau standar deviasinya. SD per rata-rata dikali 100, 0,737 per 11,679. 11,679 dari mana tadi? Itu adalah total atau penjumlahan dari X kuadrat. Dikali 100% itu dapatnya 6,71%. Untuk penafsiran hasilnya, simpangan baku relatif itu kurang dari 6%. Jadi hasil perhitungan keseragaman kandungan tablet tidak memenuhi persyaratan. Bisa dilihat di sini keseragaman bobot tadi tidak memenuhi persyaratan, otomatis keseragaman kandungan juga tidak akan memenuhi persyaratan. Oke. Kita akan terulang ya. Lanjut ke evaluasi penetapan kadar. Oke, tahapan pertamanya adalah mencari bobot tablet yang setara. Oke, sebelumnya mungkin kita akan lihat di diktat. Sebentar, diktatnya terkeluarkan. Dan mudah-mudahan diktat juga sudah dilihat ya, agar dapat mengisi atau membuat laporan sementaranya dengan lancar ya. Oke, kita lanjut langsung saja ke penetapan kadar. Untuk evaluasi granul, insya Allah nanti akan kita bahas melalui diktat saja ya. Oke, sebentar. Persediaan, perasan, via friksi. Oke, ini keseragaman kandungan ya. Evaluasi sediaan, keseragaman bobot, kemudian keseragaman kandungan, dan yang selanjutnya itu adalah penetapan kadar ya. Oke, penetapan kadar itu masuknya ke bagian keseragaman kandungan. Oke, misalnya seperti ini ya. Mana datanya? Oke, ini ya, tablet ofloxacin ya. Tablet ofloxacin. Oke, bisa lihat di sini sebanyak 10 tablet ditimbang dan diserbukkan. Lalu ditimbang serbuk seksama dengan 250 mg ofloxacin ya. Nah, itu yang akan kita hitung berapa. Apakah dari 10 kita gerus ditimbang 250? Salah ya. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Gerus 10 kemudian ditimbang 250. Itu bukan kesetaraan namanya, tapi mengambil 250 dari 10-nya itu tadi ya. Oke. Kita lanjut ke contoh pengerjaan hasilnya tadi ya. Timbang bobot seluruh tablet, hitung kadar seluruh tablet, hitung kesetaraan. Kadar yang diminta per kadar seluruh tablet dikali bobot seluruh tablet. Oke, timbang bobot seluruh tablet, hitung kadar seluruh tablet, kemudian hitung kesetaraannya dengan rumus kadar yang diminta per kadar seluruh tablet dikali bobot seluruh tablet. Oke, ini contoh soalnya. Diketahui bobot satu tablet 500 mg adalah 750 mg.
Diketahui bobot satu tablet paracetamol dengan kadarnya itu 500 mg adalah 750 mg. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ada paracetamol dengan kadar 500 mg, bobot satu tabletnya atau berat satu tabletnya itu adalah 250 mg. Pertanyaannya, berapa kesetaraan 250 mg serbuk dari 10 tablet paracetamol? Ya, berapa kesetaraan 250 kesetaraan 250 mg serbuk dari 10 tablet yang di atas tadi. Oke, sesuai soalnya. Oke, kita lihat jawabannya. Yang diketahui itu adalah bobot satu tablet 750. Berarti bobot 10 7.500. Kadar satu tablet 500. Kadar 10 tablet 5.000. Rumus kesetaraannya yang diminta, kadar yang diminta berapa kesetaraannya? 250 per kadar seluruh tabletnya tadi 5.000 dikali 7.500 berat seluruh tablet ya. Jadi yang akan ditimbang dari 10 gram yang sudah digerus itu 10 tablet yang sudah digerus itu adalah sebesar 375 ya. Jadi seperti ini ada cara untuk perhitungan kesetaraan. Oke, nah setelah dilakukan kesetaraannya itu adalah untuk si sampel ujinya tadi ya. Oke, setelah didapatkan bobot kesetaraan, lakukan proses pengenceran dan pengukuran absorbansi. Nah, tahapannya seperti yang di teori, video di teori sudah Ibu jelaskan juga. Kita pertama itu adalah perhitungan gelombang maksimum, kemudian didapatkan absorbansinya, kemudian dibuat kurva kalibrasinya, dan didapatkan serial absorbansi dari kurva kalibrasinya, sehingga didapatkan adalah persamaan regresi ya. Oke, di sini misalnya A itu adalah absorbansi dari kadarnya ya 0,3043, persamaan regresinya Y sama dengan AX plus minus B ya. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk langsung persen perhitungannya. Nah, ini soalnya. Maaf ya, agak bolak-balik slide-nya. Oke, lanjut ke soal penetapan kadarnya tadi ya. Dari 500 mg volume yang dibuat, dilakukan pengenceran 10 ml dalam 50 ml. Sehingga faktor pengencerannya adalah 50 per 10. Pengenceran 10 dalam 50, faktor pengenceran yang ditulis adalah 50 per 10. Dan 2 ml dalam 50 berarti 50 per 2. Didapatkan persamaan regresinya Y sama dengan 0,1247799X dikurang 0,007758. Data absorbansi salah satu larutan serial adalah 0,3034 ya. Tentukanlah kadar dan persen kadar terlarut dari data di atas jika diketahui bobot satu tablet adalah 200 mg. Oke. Lanjut kita ke cara penyelesaiannya. Ini soalnya tadi dan ini adalah cara penyelesaiannya. Y sama dengan 0,1247799X dikurang 0,007758. Ini datanya dari persamaan regresi linear ya, kurva regresi linear yang didapatkan melalui dengan menggunakan Excel ya. Y itu yang dimasukkan adalah absorbansi dari larutan ujinya atau larutan serial ya. Oke, di sini 0,344 itu adalah absorban dari salah satu larutan serialnya. Nah, berarti data absorbansi itu digunakan untuk apa? Dimasukkan atau mengganti nilai Y dari persamaan regresi. Nah, dihitunglah sehingga didapatkan X-nya itu adalah 2,500 mikrogram per mililiter. Ingat ya, satuannya masih dalam ppm, mikrogram per mililiter. Jangan langsung jauh-jauh jadi 5 jadi miligram. Lanjut kita ke perhitungan kadar. Volume dikali faktor pengenceran dikali X. X yang dari persamaan regresi ya. 500 dikali 50 per 10 dikali 50 per 2 itu adalah faktor pengenceran dikali X yang sudah didapatkan yang didapatkan. Dapatkan itu adalah 156.305 mikrogram. Itu sama dengan 156 mg per mililiter. Ya. Ingat harus dirubah satuannya menjadi miligram karena
Solusi ya. Alurnya sama dengan penetapan kadar seperti ini ya. Konsepnya adalah seperti ini. Yang akan ditentukan itu adalah X atau bobotnya dalam satuan T-nya tadi ya. Bobot 5 menit, bobot 10 menit dan seterusnya. Konsentrasi tiap waktu pengambilan cuplikan. Yang kemudian persen obat terlarut atau WT, persen WT. Jika kadar ibuprofen tablet yang digunakan 400 mg, ini sama dengan yang si kadar tadi, tetapi dia di sini atas nama yang terlarutnya. Kemudian kadar atau C-nya, log C, K dan T setengah jika persamaan regresinya orde 1. Tapi keumumannya persamaan regresi itu adalah orde 1 ya. Nah, ini rumusnya pada orde 1 B sama dengan min K per 2,303. T setengah untuk orde 1 adalah 0,693 per K. Mudah-mudahan ini sudah dipelajari di fisika farmasi. Kalau tidak nanti ya tinggal ditanyakan saja pada saat teori untuk lebih dipahami ya. Oke, kita akan lanjut ke cara pengerjaannya. Contohnya di sini adalah pada menit ke-5. Absorbansi di menit ke-5 adalah 0,211. Dari mana tuh? Kita lihat kembali di tabel data absorbansi ya. Jadi waktu 5 menit absorbannya 0,211 dan itu yang akan dimasukkan ke Y. Kalau tadi yang kadar ya, kadarnya data absorbansi kadar itu yang dimasukkan ke Y. Kalau ini pada tiap-tiap menit cuplikan ya, sehingga didapatkan X-nya itu adalah 0,01033 ppm atau dalam mikrogram per mililiter. Kita akan hitung lagi konsentrasinya, X dikali volume yang dipipet dikali volume medium. Jadi yang dipipet itu untuk diuji absorbansinya itu adalah 5 mili ya, sehingga hasilnya adalah 30,852 mg per mililiter ya. Tunggu sebentar, di atas oh ya sudah ya, dalam mikrogram berubah menjadi ke miligram. Nah, persen WT-nya tadi adalah WT, bobot saja dulu dalam 5 menit itu sudah ada 30,852. Tadi kadarnya adalah di 400 mg. Dari 400 mg setelah 5 menit dikonsumsi itu sudah terdisolusi sebanyak 30,852 mg. Berapa persen sih? Nah, itu kita lanjutkan ke perhitungan persen WT. 30 per 400 kali 100 itu masih 7,713%. Ya, tadi miligram, sekarang persennya. Nah, lanjut ke perhitungan konsentrasinya. Persen W dikurang persen WT. 100% dikurang 77. Ya, jadi masih ada yang belum terdisolusi secara sempurna, itu ada sebanyak 92,287%. Ya. Lanjut ke log C. Log C sama dengan, ini pakai kalkulator saja ya, log 92,287 1,965. K-nya adalah min B dikali 2,303. Min B sama dengan min B dikali 2,303 ya. Nah, tadi min B itu dari mana? Itu adalah dari persamaan regresi ya. Jadi di sini persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 0,0004 X. Itu adalah min B ya. Itu dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi ini dari regresi.
T,5 itu adalah waktu yang diperlukan dari obat untuk berkurang menjadi setengah bagiannya ya. Nah, itu waktunya adalah 30 menit. Nah, itu dilanjutkan untuk T setiap waktunya tadi. T10, 5, 12, 25 sampai sekian menurut persyaratan berdasarkan FI-nya. Jadi objek 4 penetapan kadar dan disolusi kerjanya hanya hitung-hitungan ini saja berdasarkan data yang akan Pak Wildan dan Ibu berikan nanti ya. Sampai ke penarikan kesimpulannya. Di sini penarikan kesimpulannya adalah bisa dilihat untuk si ini ibuprofen ya, apakah ibuprofen ini di FI nanti bisa dilihat dalam 30 menit itu misalnya sudah berapa puluh persen gitu ya. Ini kan baru 5 menitnya saja. Nanti penarikan kesimpulannya adalah kesesuaian berdasarkan waktu yang berada di FI tadi, berapa seharusnya yang sudah terlarut dalam menit maksimumnya ya. Oke, mungkin sampai sekian dulu penjelasannya. Terima kasih, mudah-mudahan sudah lebih paham dan lebih siap untuk persiapan praktikum offline-nya ya. Oke, paksa-paksakan saja sekarang dulu, harus mepet seperti ini. Nanti di online itu akan diulang-ulangi kembali ya, dimana yang masih kurang pahamnya. Oke, ya tadi Ibu bilang kita akan ke granul ya. Untuk si granul berarti ini kita cukupkan dulu, berarti akan kita lanjutkan ke evaluasi granul. Oke, nah ya untuk objek pertama itu adalah pembuatan granul dan suppositoria. Resepnya mana? Yang suppositoria sudah Ibu kirim di link video sebelumnya. Untuk yang tablet itu sesuai dengan yang ada di diktat ya. Untuk yang tablet sebentar. Mana dia? Nah, ya seperti ini ya. Ini adalah granul yang akan dibuat, kita pakai paracetamol bobot, ikuti saja yang didiktat. Jadi nanti ini gampang lah ya, tinggal pemahamannya saja lagi nanti gitu ya, kenapanya ya untuk di labor. Jadi ikuti berapa bobot yang akan ditimbang dari masing-masingnya, dibuat total fase dalam, kemudian dikeringkan di lemari pengering selama 12 jam. Artinya besok itu dikeluarkan lagi dan ditimbang berapa bobot keringnya ya, sampai dibuat perhitungan berapa tablet sih yang jadi nanti ujung-ujungnya gitu ya. Kalau ditargetkan 100, ternyata setelah pengeringan itu cuma didapatkan 95, berarti rugi lah ya pabriknya. Banyak ada 5 tablet yang hilang. Ya targetnya ya kurang 1 lah paling banyaknya gitu ya, kalau tidak mau terlalu rugi. Kemudian sampai dihitung fase luarnya. Kenapa? Karena nanti untuk objek pencetakan tablet berarti ini akan dikerjakan oleh yang kelompok 1 ya. Kelompok objek 1 dia akan bekerja secara berurutan ya. Kelompok 1 kan hari pertama dia akan buat granul dulu sama suppos. Kemudian hari keduanya atau pertemuan keduanya langsung dia akan cetak evaluasi granul dulu. Nanti di pertemuan ketiga baru dia cetak. Yang dicetaknya adalah apa yang sudah dibuatnya ya. Jadi beruntung sebenarnya untuk kelompok 1 mereka menguji apa yang mereka buat. Berarti kalau yang akan mencetak tablet sebagai pertemuan pertamanya itu akan granul yang sudah disediakan sama labor ya. Oke, sekali lagi untuk evaluasi pembuatan pakai saja yang didiktat ini ya. Oke, kita lanjutkan ke evaluasi granul ya. Nah, di sini kita granulometri. Granulometri nanti datanya Oke. Nah, ini nanti diameter ayakan susunannya sudah tahu ya. Mes berapa-berapanya saja ini di berapa? Penomorannya gitu, dicek lagi dari video. Kemudian ini bobot dari masing-masing si mesnya tadi ya, ditimbang berat granul yang tertinggal pada masing-masing mes. D dikali N berarti di 500 dikali A ya. Ini 325 dikali B.
persen frekuensinya itu adalah A per ini X ya, per X dikali 100%. Untuk persen frekuensi kumulatif ini idem ya dengan yang di sebelahnya. Oke, untuk yang kolom diameter ayakan selanjutnya B per X dikali 100%. Nah ini jawabannya kolom A ini 1, berarti ini 1 ditambah 2. Jadi persen kumulatif itu adalah kumulatif, namanya gabungan dari ayakan 1 dan 2. Ayakan 1 ya cuman baru dia sendiri. Kemudian ayakan 2, ayakan 2 ditambah ayakan 1. Ayakan 3 ditambah 2 ditambah 1. Begitu seterusnya ya. Oke, lanjut kita ke BJ ya. BJ, jadi ada BJ biasa, BJ nyata, dan BJ pemampatan. Kalau BJ nyata ya nanti ditinggal, di sini ada granulnya ya. Jadi kalau BJ nyata masukkan berapa bobot granulnya, dilihat saja, dicek berapa si volumenya ya. Di sini adalah yang pertamanya. Setelah dimampatkan dicek lagi untuk berapa volume yang keduanya ya. Dan itu dihitung dengan rumusnya masing-masing ya. BJ bobot per volume ya, sehingga bobotnya tadi itu misalnya adalah di 100 gram. 100 gram per misalnya itu adalah di 75 mili, ukuran dari si siapa namanya tadi, si tab volumeternya tadi ya. Sama seperti gelas ukur, tetapi dia untuk digunakan namanya alat tab volumeter ya, sehingga didapatkan itu berapa BJ-nya ya, 0, sekian untuk BJ nyatanya. Kemudian begitu juga untuk BJ nyata setelah pemampatan nanti ya. Jadi akan ada 3 BJ ya. BJ nyata atau BJ sebenarnya. BJ nyata sebelum BJ sebenarnya itu adalah yang BJ sebelum dimampatkan. Kemudian yang kedua itu adalah BJ setelah dimampatkan. Tujuannya adalah digunakan untuk perhitungan faktor Hausner ya. BJ mampat per BJ nyata. Kemudian juga untuk persen kompresibilitas ya. Lanjutkan kita ke pengukuran kecepatan aliran ya. Nanti dimasukkan ke corong alirnya ini, nanti dibuka, itu dihitung waktu alirnya, kemudian diameter sebarnya itu ambil 4 titik, nanti 4 diameter bagi 4 berarti ya, dan tinggi dari tumpukannya ada H-nya ya, itu tingginya. Kecepatan alir, berat serbuk per waktu. Untuk sudut istirahatnya itu adalah alfa per H, alfa sama dengan H per R ya. Jadi sudut istirahatnya itu diganti ke dalam alfa ya. Jadi bukan bulat berapa waktunya tadi. H tinggi per R diameternya. Jadi itu misalnya tingginya 5 per jari-jarinya itu 2, berarti kan 2,5. 2,5 masih normal itu di sin alfakan ya. Kemudian kandungan air ini gampang, tinggal dimasukkan ke alat, tekan alatnya dan keluarlah angka kandungan kadar airnya. Nah, oke, sudah selesai, sampai masuk kita ke pencetakan tablet. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi tentang contoh kerja pengerjaan pengambilan datanya dari seluruh evaluasi yang dikerjakan. Oke, Ibu cukupkan. Mudah-mudahan sekali lagi tolong luangkan waktunya dibaca betul-betul dari diktatnya ini sama video-video presentasinya. Dan ingat, ini adalah urutan kerja yang akan dikerjakan nanti ya. Urutan dimana posnya gitu ya. Pertama masuk kelompoknya di objek 1, 2, 3 atau 4. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.